Halo semua, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat form data karyawan atau form input data karyawan. Hasil akhir dari pembuatan formnya adalah seperti ini, di mana kita bisa memberi warna pada form kita, menambahkan nama, dan menambahkan tombol-tombol. Ada 5 buah tombol. Setiap tombol bisa diklik ya, misalnya seperti ini akan tombol ke record awal, ini ke record selanjutnya, ini ke record terakhir, dan ini ke record sebelumnya. Kemudian ada satu tombol lagi, yaitu tombol keluar dari form atau close form. Nah, kalau kita klik hasilnya seperti ini. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Pertama, kita buka dulu database yang sudah kita miliki ya, yang sudah pernah kita buat. Kemudian ini disilang aja. Nah, di sini kita harus punya tabel karyawan ya. Pastikan kita sudah ada tabel karyawan dan tabel karyawan kita tidak bermasalah gitu ya. Nah, kalau sudah dipastikan tidak bermasalah, tabel karyawannya bisa kita klik kanan, close, kemudian kita mulai membuat formnya. Cara membuat formnya adalah pertama kita klik menu create, kemudian kita menggunakan form wizard. Nah, nanti akan muncul kotak form wizard. Di sini table queries-nya kita harus memilih tabel karyawan. Kita pilih tabel karyawan. Nanti di available fields dia akan muncul field-field yang ada di tabel karyawan. Nah, semua field ini kemudian kita pindahkan ke bagian selected fields dengan cara mengklik tombol panah ke kanan yang ada dua ini ya. Kita klik hingga semua field pindah ke sini. Kemudian kita klik next. Nah, di sini layoutnya bentuknya adalah kolumnar ya. Kita pilih kolumnar, kemudian kita klik next. Nah, sekarang kita menentukan judul formnya. Ini kita ganti judul formnya, kita tulis di sini adalah form data karyawan atau boleh form input data karyawan. Nah, kalau sudah dimasukkan judul formnya, di sini kita bisa ada dua pilihan. Open the form to view or enter information atau modify the form design ya. Nah, pilihan pertama ini berarti kita langsung membuka formnya, sementara modify the form design kita harus mendesain formnya lagi ya. Sekarang kita pilih yang pertama ini, open the form to view or enter information. Kita klik finish ya. Nah, inilah bentuk form kita, masih polos, masih perlu kita akan edit lagi ya. Kita akan mempercantik tampilan form ini. Caranya kita ke menu view, di sini view kita klik, kita pilih ke design view. Nah, di sini kalau ada field list ini kita bisa tutup saja field listnya karena tidak digunakan. Nah, di sini di form ini ada 3 bagian. Form header ya, di situ isinya adalah judul dari form. Kemudian bagian detail isinya adalah field-field yang terdapat pada tabel karyawan. Dan di bagian bawah ada form footer gitu. Nanti di form footer kita akan tempatkan tombol-tombol tadi ya. Sekarang kita akan mengedit per bagian dulu dari bagian form header. Nah, di bagian form header yang kita edit adalah ini, saya akan membuka sedikit, kita tarik ini batas ininya ya. Terus ini kita geser. Judulnya akan kita buat rata tengah. Nanti ini kita bisa ganti ukuran dan jenis hurufnya, terserah kalian mau diganti jadi berapa. Oke, ini juga bisa kita ganti warnanya. Saya ingin mengganti menjadi warna ini. Kemudian backgroundnya kita ganti ya. Saya tebalkan. Ini saya kecilkan supaya menghemat tempat. Kemudian balok ini kita tarik jadi judulnya itu pas ya.
Ini kita tambahkan sedikit. Oke, sekarang kita ke bagian detail. Bagian detail ada field-field di mana kita tidak boleh mengganti yang ada di sini, tidak boleh diganti ya. Tulisan yang ada di bagian sebelah kanan tidak boleh diganti. Ya, yang boleh diganti hanya yang ada di sebelah kiri. Tuh ya, misalnya tulisan yang kita ganti di sini adalah JK, kita akan mengganti jadi jenis kelamin. Tuh, bisa ya. Nah, ini kita blok semuanya, kita klik tahan. Kemudian di sini kita atur ukuran dan jenis hurufnya. Saya buat warnanya menjadi misalnya saya buat ini ya. Tulisannya saya buat nih itu ya. Oke, sekarang ini kita kecilkan, boleh kita kecilkan ya, segini kira-kira. Kemudian sekarang saya akan membuka bagian form footer. Kita buka sedikit bagian form footernya, kira-kira segini ya. Di bagian form footer ini saya akan menambahkan sekitar 5 buah tombol ya. Nah, menambahkan 5 buah tombol, kita ke menu desain. Sini kita ke menu desain, terus yang kita pilih adalah command button atau button. Kita klik, kita masukkan di sini command buttonnya, klik tahan, buat kotak, kita akur terserah kita. Nah, di sini kemudian akan muncul kotak command button wizard. Nah, kita akan buat tombol yang pertama, yaitu tombol yang kategorinya record navigation. Dan actionnya yang pertama adalah kalau kita klik tombol itu akan apain gitu ya. Jadi kita akan membuat tombol pertama adalah go to first, menuju ke record awal, go to first. Ya, kemudian kita next. Kita menggunakan iconnya nanti seperti ini ya. Jadi ini biarkan aja picture, go to first. Kemudian ini kita next. Sekarang kita akan memberi nama tombol ini. Di Microsoft Access, semua objek harus punya nama. Untuk command button, itu nanti kita kasih awalan CMD. CMD, karena ini tombol menuju ke record paling awal, maka saya kasih nama CMD first. Ingat, pemberian nama tanpa spasi ya. CMD first. Kemudian kita finish. Selesai tombol go to first. Buat tombol berikutnya, di sampingnya tombol go to previous, menuju ke record sebelumnya. Go to previous, ini masih kategorinya record navigation. Di sini go to first, go to previous, go to previous. Next, kita pilih picture, nanti seperti ini. Kemudian kita next, di sini CMD previous ya, karena namanya menuju ke record sebelumnya. Finish. Saya ini bisa kita geser sedikit. Oke. Tombol ketiga yaitu tombol go to next, menuju ke record berikutnya. Kategori record navigation. Actionnya adalah go to next record. Ya, klik next. Masih pilih go to next, picture, go to next. Next lagi, CMD next. Finish. Tombol berikutnya yaitu tombol go to last, menuju record terakhir. Kita buat kotak. Kategorinya masih sama. Go to last record. Next. Picture-nya go to last. Next. CMD last. Finish. Oke. Ya, berarti sudah ada 4 tombol. Sekarang kita akan membuat tombol satu lagi, ya, yaitu tombol keluar dari form. Kita buat tombol kecil saja. Nah, untuk tombol keluar dari form, kategorinya kita pilih adalah application. Di sini kita pilihnya buka application. Kalau application, dia quit application, berarti keluar dari akses ya. Kalau kita pilih kategori application, actionnya quit application, berarti keluar dari akses. Tapi kita mau buat keluar dari form. Jadi
kategorinya form operation dan di sini adalah close form. Close form ya. Kategori form operation dan actionnya close form. Next, di sini kita pakai picture-nya adalah stop. Ini berupa tanda silang ya di sini. Next, di sini kemudian cmd close karena keluar dari form. Finish. Oke. Sudah ada 5 tombol. Sekarang kita tambahkan nama kita. Menambahkan nama menggunakan tools atau kontrol yang disebut label. Kita buat di sini namanya. Nanti kalian bisa meletakkan nama kalian di mana saja, yang penting di bagian form footer. Tulis, langsung kita ketik nama. Dan saya mau langsung mengatur ukuran dan jenis hurufnya. Ya, sekarang kita atur lagi. Oke. Nah, sekarang ini yang di bagian detail dan bagian form footer, kita mau kasih nama. Background formnya kita kasih warna. Ya, saya mau kasih warna ini, nanti kalian terserah warnanya apa. Ini juga. Oke, sudah kasih warna. Sekarang tombolnya kita akan kasih warna. Kita klik tombolnya. Ini tinggal kita kasih warnanya, pilih warna yang terang. Ya, kita kasih warna yang berbeda untuk setiap tombol. Nanti warnanya terserah kamu. Oke, baik. Nah, form data karyawan kita sudah jadi. Sekarang kita simpan dulu, jangan lupa untuk menyimpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kita ke form view. Ya. Form kita sudah jadi, tapi belum sepenuhnya jadi. Sekarang kita akan menghilangkan navigator yang ada di bagian bawah ini ya. Kita akan menghilangkan ini. Navigator yang ada di bagian bawah. Caranya kita masuk lagi ke design view. Kemudian di design view kita hidupkan property sheet-nya, kita aktifkan. Nah, di sini yang akan kita nonaktifkan, kita bisa lihat adalah yang pertama adalah di sini kita cari di bagian di property sheet, ini kita ke all. Sini kita cari pertama adalah record selector. Ini kita buat no. Ini kita buat no. Kemudian navigation button juga dibuat no. Dan dividing lines juga dibuat no ya. Record selector, navigation button, dan dividing line kita buat no. Tujuannya tadi untuk menghilangkan menu navigasi yang bagian bawah. Oke, kalau sudah kita tutup, kita simpan lagi ya. Kemudian kita ke form view, kita lihat hasilnya dan sudah hilang. Nah, kita akan cek tombolnya berjalan dengan baik atau tidak. Kita klik. Pertama kalau kita klik sini berarti akan menuju ke record awal. Ini record awalnya P001. Kalau kita klik yang ini previous ya, akan keluar menu ini ya, kotak ini. Artinya ini sudah record yang paling awal ya. Itu. Ini kita oke. Kita klik tombol next. Nah, ini akan terus berjalan sampai data terakhir. Nanti di data terakhir akan keluar peringatan seperti ini juga ya. Dan berarti kita harus ke previous dan ini ke last ya. Oke, itu hasilnya ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat dalam bentuk tidak full screen ya. Kita ke menu file, kemudian kita ke option, kemudian di sini kita pilih current database. Nah, di sini kita menu dokumen window option. Nah, di sini dokumen window option, ini kita pilihnya adalah pilih option overlapping window. Oke, kalau sudah kita oke ya. Nah,
You must close and reopen the current database. Berarti database-nya akan database-nya kita akan tutup, tapi kita simpan dulu ya. Kita klik ini, kemudian ya, kalau kita klik formnya nanti akan seperti ini. Kecuali kalau nanti kita close, misalnya ini kita close ya, terus kita buka lagi database-nya. Kita klik ini, kita buka formnya. Ya, nanti akan seperti ini ya, formnya tidak full screen ya, form data karyawan. Nah, ini kalau diklik ini ke tombolnya, kalau klik bisa berarti sudah benar. Ya. Oke, berarti sudah selesai pembuatan form data karyawan. Jangan lupa database-nya disimpan dan dikirim ke email. Demikian pembuatan form data karyawan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada tutorial form berikutnya. Terima kasih.